warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kullu amrin ribalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, bahwa aqqa, maka amal itu putus. Artinya putus, tak bisa dibawa bekal mati menghadap Allah. Apakah berkemah ini bisa jadi amal? Rajin nampaknya. Dengan syarat menyebut nama Allah. Bismillah aku berkemah. Apakah kita kumpul-kumpul ini bisa jadi amal? Bisa. Dengan syarat menyebut Allah. Yang membuat kita bisa kumpul, jalan, hidup, ngomong, berdiri, bicara, ini siapa? Allah. Maka kita puji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Yang mengajarkan kita nama Tuhan kita itu Allah. Bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah, mengawali perbuatan dengan Bismillah. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad. Maka kita berselawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada bapak-bapak. Hari apa nih? Hari libur. Dia libur nyewa rental motor, mobil. Habis itu pergi ke tepi sungai. Sampai di tepi sungai dia nyewa speedboat. Sampai ke tengah laut, bawa nasi bungkus, mau mancing. Mancing ikan, nggak mungkin mancing keributan. Mau mancing ikan. Dari pagi berpanas-panas mancing ikan. Padahal ikan yang dicari itu kan ada di pasar ikan di Pontianak ya. Jadi yang dicarinya mau ke tepi laut sampai ke tengah laut mancing itu apa yang dicari? Hah? Adventure. Pas ditanya, ikan ini kan banyak Pak. Tinggal tunjuk aja touch screen. Pergi ke rumah makan, ikan goreng, ikan masak, ikan jengkol, ikan petai, ikan sambal. Kenapa mesti nyewa mobil, nyewa sampan ke tengah laut? Apa kata dia jawab? Bukan masalah ikannya guys. Tapi masalah petualangannya itu. Jadi yang indah itu sebetulnya makan ikannya atau petualangannya? Kan enak. Masuk rumah, bentang kasur, baring, bismika, Allahumma. Ngapain berkemah-kemah di tempat parkir? Ini kan tempat parkir ini. Berkemah-kemah, masuk angin, datang pula ular dari sini. Apa berkemah-kemah? Ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Ini adalah masalah rasa berkemah. Ustaz Somad nggak bisa merasakannya karena Ustaz tidak berkemah. Coba kalau diajak tadi malam. Jadi hidup ini sebetulnya adalah hidup, life is struggle. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan untuk mendapatkan ikan itulah yang penting. Bukan ikannya. Orang-orang barat itu setelah dapat ikan dibukanya ikannya gimana? Dilepas lagi. Dia makan roti. Vegetarian. Petualangannya itu. Ustadz sebelum ke Mesir pergi ke Jakarta pelatihan bahasa Arab 2 bulan. Jadi yang rumahnya di Jakarta mereka pulang ke rumah libur. Ustadz karena rumah jauh di Pulau Sumatera, naik pesawat 1,5 jam, tiket mahal, jadi tak pulang. Yang dari Aceh, yang dari Padang, yang dari Palembang, yang dari Medan, kami tak pulang. Kebetulan kami belum pernah ke Jakarta. Kemana kita? Jalan-jalan. Mau jalan kemana? Yang penting jalan. Lewat metro mini, kami ke main. Di mana kita turun? Asal nampak gedung tinggi kita turun.
Nampak gunung tinggi kami pun turun. Ini peristiwanya terjadi tahun 1998. Sekarang tahun 2003, seperempat abad yang lalu, 25 tahun yang lalu. Kami pun turun pas di bundaran HI. Ada gedung tinggi, Plaza Indonesia. Kami pun naik ke atas. Ini plaza. Kami sangka plaza itu mall. Sampai ke atas, sampai kantor-kantor. Tiba-tiba hilang kawan saya di sana. Mana kawan tadi? Tarik mundur ke belakang. Dia sedang duduk santai di atas kursi kayu jati. Terus saya tanya, kenapa kau duduk di atas kursi kayu jati ini? Apa gunanya? Kata dia, coba tengok harganya. Mas. Saya tengok harga di belakang. Waktu itu 25 tahun yang lalu mahal itu. Harga kursi jati 15 juta saja. Terus apa hubungannya? Ya paling tidak aku pernah duduk di kursi jati 15 juta sebelumnya. Orang cuma tahu kursi jati di Plaza Indonesia, di pusat kota Jakarta, di gedung yang tinggi. Orang tidak pernah tahu dari mana kayu jati kursi itu datang. Betul? Dia berasal dari kayu jati di pedalaman hutan Jawa Timur, Jawa Tengah. Dari mulai kayu jati kecil menjadi besar, setelah besar dipotong, dijemur, kulitnya dikupas, digambar, dipahat, kertas pasir, didempul, dicat. Setelah jadi kayu jati, semua orang mau duduk, semua orang ingin memilikinya, dan semua orang akan berdecak kagum menengoknya, macam menengok kucing Anggora. Untuk menjadi tempat duduk saja perjuangannya panjang, tapi orang tidak pernah tahu perjuangannya. Orang taunya ada kursi kayu jati. Apanya yang bernilai? Kayu jatinya atau perjuangannya? Perjuangannya, ceritanya. Ada seorang anak lajang, sudah selesai kuliah, sudah kerja, sudah punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, dan akan menikah dengan seorang anak gadis. Suatu hari mereka pergi ke mall untuk membeli cincin yang akan dipakai nanti nikah. Beli yang mana ya? Kata si laki-laki. Beli ini aja bang. Yang mana? Cincin apa? Berlian berbalut emas. Tanyalah tukang. Ini berapa harganya kok? 300 juta. Sakit jantung laki-laki ini. Orang cuma tahu tentang batu berlian berbalut emas. Tahukah orang perjuangan batu berlian ini sampai ke toko emas di mall cantik megah mewah ini? Orang tak mau tahu. Orang tak tahu bahwa batu berlian berasal dari dalam gunung. Ada batu, batu dipecah, lalu kemudian digosok, digerenda, lalu kemudian digosok lagi pakai air. Setelah jadi, baru diletakkan di emas. Emasnya dari pedalaman Kalimantan. Kita lanjutkan setelah pesawat lewat berikutnya. Orang mengambil emas itu dari sungai pedalaman, lalu kemudian diambil pakai macam kuali itu kan, macam kuali, lalu digoyang di dalam air itu, karena emas masih bercampur dengan kuling-kuling di dalam. Pasti, ini bukan emas, apa ini? Tanah liat. Nah, ini kuling satu lagi, agak lain bentuknya ini. Rupanya inilah emas yang asli, bukan pula emas bongkahan. Butiran-butiran emas kecil-kecil disatukan, dikasih merkuri, dibakar, dibentuk, dipahat, digambar, diukir, barulah jadi emas yang cantik. Setelah jadi, diletakkan di mall, dikasih harga, dipasangkan. Orang semua berdecak kagum pas menengok. Gimana? Wow, amazing. Orang tidak pernah mau tahu perjuangan emas, ketemu dengan intan, ketemu dengan diamond, sampai akhirnya dijual. Yang mahal itu emasnya atau perjuangannya? Sampai di sini paham? Apanya yang paham? Bahwa adik-adik juga ada perjuangan.
Orang tak pernah tahu bagaimana Ustaz Somad kuliah dulu ke Mesir, dari Mesir pergi ke Maroko, dari Maroko pergi ke Sudan. Berapa kali dia tak makan nasi karena nasi tak ada, makan gandum, masuk angin gembung. Tak mau tahu. Orang tahunya siapa itu? Ustaz Abdul Somad. Kemana dia kuliah dulu? Aku tak tahu. Begitu juga lah adik-adik ini dia masa akan datang. Tahun 2040 ini ada yang jadi gubernur Kalimantan Barat, ada yang jadi wali kota Pontianak, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi doktor hukum, ada yang jadi dokter spesialis. Dan orang tak pernah mau tahu tentang perjuangan adik-adik, pernah tidur di lapangan parkir. Orang tahunya, kenal kamu dengan anak Pontianak yang dokter spesialis itu? Oh, teman saya, itu dekat rumah dengan saya. Kalau yang ditangkap KPK, itu saya. Mudah-mudahan adik-adik semuanya punya perjuangan hidup. Karena banyak orang sekarang tak mau berjuang. Coba renungkan gambar duit. Pejamkan mata. Apa? Warnanya? Merah. Hadiah. Semua orang kalau disuruh bayangkan duit, yang terbayang adalah perjuangan warna merah. Orang cuma tahu proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno Hatta. Orang melupakan perjuangan Patimura bawa golong. Duit berapa itu? 1.000. Kalau tak ada 1.000 bisa 100.000? Nanti saya tinggal penyerahannya aja. Ustaz Lukman. Ustaz Lukman kasih pertanyaan ke adik-adik. Nanti anak bagian penyerahan. Gantungan kuncinya Madinah. Nanti adik-adik insya Allah panjang umur bisa berziarah ke makam Nabi bersama Ustaz Lukman. Ustaz Lukman kasih pertanyaan.